Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam ibadah Zoom meeting. Tuhan izinkan ibadahnya bisa berlangsung secara online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga, kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Ada amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau sekarang kita memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita bersama-sama bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selama-lamanya. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Tuhan. Pujilah keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua kasih apa menjadi kasih dikasihkan dengan kasih Tuhan. Lihat di mata berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, apa selalu menjadi kebahagiaan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, lihat di wajahmu, kemuliaan wajahmu. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan wajahmu, lihat di wajahmu kemuliaan wajahmu. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bisa bersorak-sorai. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dimanapun kita berada. Ada amin. Haleluya. Tiba saatnya pada siang hari ini saya mau ajak kita semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa menerima berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita.
pujian syukur bagimu Tuhan Yesus Kristus. Yesus, kemuliaan Tuhan yang memulihkan hati kami Tuhan, pribadi pada siang hari ini. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan dekati hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus, kemuliaan. Kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, dekati hidupku. Biar segala pujian bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, datang sujud di hadapanmu. Jiwa menyembahmu, Yesus, Tuhan yang segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Hadir dalam kini ku datang sujud di hadapanmu. Yesus, Tuhan yang baik. Biarlah segala pujian Kau hadir. Ini ku datang sujud di hadapanmu. Yesus, Tuhan yang baik. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan yang baik. Yesus, Tuhan yang baik. Yesus, Tuhan yang baik. Haleluya, kami mau menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersorak bagimu, Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, haleluya. Kami
Biarlah segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir ini, ku datang sujud di hadapanmu. Yesus, ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan pilihan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dalam persekutuan online Zoom meeting pada siang hari ini Tuhan. Membawa kami dalam persekutuan yang indah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan pada siang hari ini kami duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Oki Pramanta. Kiranya Tuhan setiap firman yang telah disampaikan itu adalah rema bagi kehidupan kami. Tuhan, jadi kekuatan bagi kami Tuhan di tengah-tengah masa sulit kami Tuhan di dalam menghadapi persoalan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami bisa dikuatkan Tuhan dalam setiap firman yang telah Kau berikan, sampaikan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan untuk Bapak Pendeta Ogi. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama berjumpa lewat ibadah online pada siang hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini sepertinya kita masih harus berjauhan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa lagi saudara-saudara ya bertemu. Kalaupun mungkin ketemu saudara-saudara kita harus jaga jarak. Tidak boleh berjabat tangan atau bersalaman dan lain sebagainya. Rupa-rupanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita tetap diam di rumah, berkumpul sekeluarga. Yang tadinya mungkin saudara-saudara kita sibuk di luar rumah, sampai-sampai dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, kadang-kadang saudara-saudara terabaikan. Karena apa? Masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang setiap hari nggak ada kesibukan, nggak bisa kemana-mana, kumpul dan kumpul di rumah. Kalau rumah tangga dalam suasana hidup harmonis sih, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya nggak ada masalah, ya mending-mendingan aja saudara-saudara.
Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau rumah tangga dalam suasana yang hidupnya enggak harmonis, ini yang seperti neraka adanya. Kayaknya kita ketemu itu lagi suami sama istri, ya dia lagi, saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya ini untuk mengajar kita, memaksa kita, saudara-saudara. Supaya kita belajar hidup kita, saudara-saudara sungguh-sungguh boleh berada di dalam kasih Tuhan. Dan kasih itu harus diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita, entah suami, istri, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan tentu juga dengan saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara dengan teman-teman kita, dan semua kerabat-kerabat kita, saudara-saudara. Nah, olehnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini tema kita yaitu persaudaraan yang rukun. Nah, persaudaraan yang rukun ini saudara-saudara terambil di dalam Mazmur pasal 133. Kalau saudara buka di sana, di dalam kitab Mazmur pasal 133, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas bukit, ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, betapa kehidupan yang sungguh-sungguh indah adalah kehidupan ketika kita diam bersama di dalam kerukunan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam ayat 2 tadi, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun. Ini berbicara, saudara-saudara, tentang betapa pimpinan Tuhan itu terus menyertai bagi setiap orang yang berada di dalam kesatuan, di dalam persaudaraan. Dan di sana juga di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, ini juga berbicara, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengenai kesejukan, kedamaian, betapa orang yang bersatu itu, betapa orang yang ada di dalam kebersamaan itu, ada kesejukan, ada kedamaian, dan lain sebagainya. Ini yang butuh kita lakukan, saudara-saudara. Sebab ada rahasia besar, saudara-saudara, yang akan kita peroleh. Ketika kita memiliki kesatuan, ketika kita memiliki persahabatan satu dengan yang lainnya, ada sesuatu yang indah yang memang kita butuhkan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Di dalam Matius, maksud saya Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian di dalam Matius, ya, pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saat-saat ini kita disibukkan dengan wabah COVID-19 yang mengancam kehidupan kita, bahkan ayat ini ataupun perkataan ini juga dipakai oleh COVID-19, saudara-saudara. Dikatakan apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, demikian COVID-19 kita nggak boleh kumpul-kumpul, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajar kita supaya kita memiliki satu perkumpulan, satu komunitas yang indah satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang perkumpulan atau persaudaraan tidak berarti kita harus dalam kebersamaan, atau tidak berarti kita duduk bersama-sama secara berdekatan. Walaupun kita jauh, sekalipun kita tetap memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya.
Nah, kita percaya saudara-saudara bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Mengapa saudara-saudara kita perlu ada kesatuan atau ada kerukunan? Karena saudara-saudara Tuhan hadir di situ. Ya, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang memiliki kesatuan, orang yang memiliki perkumpulan, orang yang memiliki kebersamaan, di mana dikatakan tadi. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama. Apa berkat Tuhan yang kita terima ketika kita memiliki kesatuan, ketika kita memiliki kebersamaan satu dengan yang lainnya? Coba saudara kita lihat lagi di dalam Matius tadi, Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, pasal yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat, kata-kata sepakat ini ada kesatuan, ada satu kebersamaan, saudara-saudara, ada satu kepersaudaraan. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Nah, jadi keuntungannya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan disediakan bagi setiap orang yang senantiasa berada di dalam kesatuan, berada di dalam persaudaraan. Ini yang kita terima di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana cirinya? Bagaimana cirinya orang yang bersatu atau orang yang hidup rukun? Ya, nah mari kita bersama-sama belajar dan menghayati. Ada ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam bersatu atau di dalam hidup kerukunan bersama, saudara-saudara. Kita buka dalam Kisah pasal 2. Kisah pasal 2, saudaraku, ya, ayat yang ke-44 berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, saudara perhatikan di sini, setiap orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di dalam ayat yang ke-14 ini, saudaraku, ini berbicara tentang orang yang bersatu, orang yang hidup rukun adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, tidak egois. Dikatakan tadi apa? Semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oh, luar biasa, saudara. Ini ciri-cirinya. Kalau kita melihat orang yang demikian, orang yang tidak egois, saudara-saudaraku, itu berarti orang yang memiliki jiwa persatuan, jiwa persaudaraan, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau belajar di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita senantiasa hidup terus berada di dalam Tuhan, berada di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, tidak mementingkan diri sendiri. Itu ciri orang yang bersatu atau orang yang hidup rukun. Yang kedua, saudaraku, yaitu rela berkorban. Kita baca coba ayat selanjutnya, ayat 45. Dikatakan demikian. Dan apa saudara-saudara, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa, ya saudara-saudara. Jadi yang kedua ini cirinya adalah rela berkorban. Orang yang memiliki jiwa persatuan, orang yang memiliki jiwa hidup rukun, saudara-saudara, itu adalah orang yang rela berkorban. Sekarang bagaimana kehidupan kita? Yesus sudah memberi contoh kepada kita untuk dia berkorban bagi saudara dan saya, supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang sungguh berkenan di hadapannya. Kita menjadi orang yang sungguh tidak, saudara-saudara, ya, menjadi orang yang egois, tapi kita mau menjadi orang yang penuh kasih, tidak mementingkan diri sendiri, dan kita juga rela berkorban. Saya percaya kalau kita memiliki ciri-ciri yang demikian, saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang bersatu. Mungkin kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Mungkin saat-saat ini saudara-saudara kita tidak jarang ketemu, jarang kumpul-kumpul.
Tapi kita percaya kita punya jiwa, punya satu kesehatian bersama untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Sebab di sanalah dikatakan berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup rukun, ya. Bagi setiap orang yang sungguh diberkati Tuhan. Biarlah saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam hidup kita sekalian. Supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh memiliki sikap saling mengasihi. Bersatu, memiliki kesatuan, dan memiliki jiwa yang senantiasa saudara-saudara hidup di dalam kebersamaan, ya, di dalam persaudaraan. Ketika kita memiliki ini, saya percaya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita sungguh diberkati Tuhan lewat kehidupan kita yang mau senantiasa memperhatikan dan melakukan perintah-perintahnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat satu pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, menyembahmu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga, karena kesempatan saat ini Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu dan berkat-berkat Tuhan lewat firman yang kami dengar. Terima kasih, ajar kami ya Bapa. Walaupun saat ini Tuhan situasi kondisi yang memungkinkan kami tidak bisa ketemu satu dengan yang lainnya. Tidak bisa berkumpul, bergereja bersama-sama di dalam gedung gereja. Namun Tuhan, Engkau senantiasa terus memelihara kehidupan kami. Supaya tetap kami memelihara kesatuan satu dengan yang lainnya. Kami tetap Tuhan menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan orang-orang yang rela berkorban kepada orang lain. Sehingga kehidupan kami mencerminkan hidup di dalam persaudaraan. Terima kasih Bapak di sorga. Tuhan memberkati semua yang sudah bergabung di dalam ibadah online saat ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Berkati semua hamba-hambamu, gerejamu dimanapun berada, bahkan Tuhan negara dan bangsa kami Indonesia. Diberkati Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan juga